Panggilan ini kini direkam. Baiklah kakak-kakak, sambil menunggu rekan-rekan kita yang lain, mungkin kita mulai saja untuk pertemuan tatap maya kita yang ke-8 ini kak. Ini masih ada sekitar 3 kali lagi nanti kegiatan ini menjelang tatap muka nanti di tanggal 27. Ya kak ya? Jadi untuk kegiatan kita pada hari ini, sambil menunggu rekan-rekan kita yang lain hadir, mungkin saya minta kesediaan Kak Rian untuk membuka pertemuan kita pada malam hari ini. Kak Rian dipersilahkan. Baiklah kakak-kakak, untuk sebelum mulai acara kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Kak Rian. Sebentar. Baiklah Kak, sambil menunggu share screen saya. Belum jalan ya Kak ya? Sebentar Kak. Ini sepertinya jaringan. Nanti saya minta bantuan Kak Wiwin ya untuk kalau seandainya ada rekan kita yang bergabung. Oke. Oke, baiklah kakak-kakak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kakak-kakak, untuk kegiatan kita pada malam hari ini di pertemuan tatap maya yang ke-8, adapun pembahasan kita yaitu mengenai modul 1.6 kakak-kakak. Ya kak ya, kita di modul 1.6 ini kak. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Ya Kak ya. Selanjutnya mungkin sebagaimana biasanya kakak-kakak, kita buat kesepakatan bersama terlebih dahulu. Diminta kepada kita semua untuk sebisa mungkin menyalakan kamera, mematikan mikrofon, dan hadir seutuhnya. Menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, dan klik raise hand sebelum bertanya. Dan kalau seandainya ada gangguan teknis adalah
kita anggap itu hal yang wajar ya Kak ya. Bagaimana keadaan cuaca di sana sekarang Kak? Aman? Alhamdulillah. cerah. Alhamdulillah ya Kak ya. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dengan keadaan cuaca yang bagus. Baiklah Kakak-kakak. Adapun tujuan dari kegiatan kita pada malam hari ini yaitu capaian umum modul, kita mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Jadi kita di sini akan belajar bersama mengenai nanti pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK Kak ya. Bisa dibilang mungkin RPP atau modul ajar nantinya Kak. Adapun capaian khusus dari modul ini yaitu kita guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Jadi kakak-kakak, dalam capaian pembelajaran ini mungkin sedikit perlu kita ingat atau kita ketahui, yaitu adapun capaian pembelajaran kita ini kita diharapkan mampu menyelaraskan nanti pembelajaran dengan standar kurikulum yang berlaku di satuan pendidikan kita kakak-kakak. Ya Kak ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita bisa membuat mungkin perencanaan pembelajaran sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku di sekolah atau di satuan pendidikan tempat kita bekerja. Adapun tujuan dari sesi kita kali ini kakak-kakak, kita dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Masih backward design lagi Kak ya. Backward design ini kemarin sudah kita bahas pada modul 1.5 ya Kak ya. Ya, Masih ingat kakak-kakak? masih. Jadi memulai pembelajaran itu atau memulai membuat perencanaan pembelajaran itu dengan tujuan pembelajaran ya Kak ya. Jadi backward design adalah perencanaan pembelajaran yang dimulai dari ujung. Jadi dari ujung dari tujuan akhir sebenarnya kakak-kakak. Ya Kak ya. Mulai dari tujuan akhir, dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Jadi dalam perencanaan ini kakak-kakak kita menggunakan backward design akan memulai tujuan akhir dan kemudian mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran yang dengan struktur yang baik. Jadi nanti kita tuju dulu apa tujuan dari pembelajaran kita, baru setelah itu kita mundur ke rencana kegiatan apa yang akan kita lakukan. Sebentar kakak, ini kayaknya agak berat, saya stop dulu share screen-nya Kak ya. Nanti saya ulangi lagi. Sepertinya kurang pas nampaknya nih. Ini Kak ya, jadi tujuan kita tadi yaitu menyusun perencanaan pembelajaran dengan backward design. Baiklah kakak, adapun agenda kita pada sesi ini yaitu langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design.
Dan yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Oke, kita lanjut kakak. Nah ini. Diminta mungkin kepada kakak nanti dalam saat saya akan mengajar, ini ada 3 nih kak. Kira-kira ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran. Nah, apa kira-kira kakak? Sebelum kita bahas ya kakak, dipersilahkan. Ya kakak, silakan kak. Apa yang perlu dipertimbangkan atau ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran? Isi di mana, Kak? Enggak, langsung aja kak. Silahkan kalau angkat tangan atau resen kak. Adek. Silakan kakak, ada yang mau berpendapat? Ya Kak Ewin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya 3 komponen itu yang pertama adalah tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua itu metode atau strategi, kemudian yang ketiga itu asesmen atau evaluasinya, penilaian ya. Penilaian kak ya, oke. Itu dari Itu Kak sih. Ewin. Yang pertama tujuan, yang kedua metode atau evaluasi, yang ketiga asesmen ya kak ya. Ada nggak kakak yang lain? Persilakan kak. Atau saya bagikan ke kolom chat kak ya. Nanti kakak-kakak tulis di kolom chat ya kak ya. Biar kita ini, saya bagi waktu lebih kurang 3 menit. Kalau untuk berbicara langsung mungkin ada yang lagi malu-malu mungkin kak ya. Nah ini kak, silakan kak di kolom chat kakak-kakak.
Oke, ini ada dari Kak Nazri. Dari Kak Nazri yaitu kondisi peserta didik, sarana pendukung, dan metode penilaian. Terima kasih Kak Nazri. Ya kakak yang lain. Kak Wiwin boleh tuliskan tadi yang kakak sampaikan di ini Kak. Oke, tujuan pembelajaran atau kompetensi yang mau dicapai, strategi pembelajaran atau metode dan asesmen. Terima kasih Kak Wiwin. Metode pembelajaran, sarana prasarana, dan strategi dari Kak Winda. Saya Kak? Dari Kak Rian, 1 tujuan pembelajaran, 2 karakteristik peserta didik, yang ketiga tujuan, yang ketiga sarana dan prasarana di sekolah. Oke, baiklah kakak-kakak, kita lanjut Kak ya. Ini Kak, ini sebenarnya yang harus kita pertimbangkan atau komponen utama yang harus kita pertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran Kak. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua asesmen pembelajaran, dan yang ketiga aktivitas pembelajaran. Kalau dulu Kak, waktu kita di kurikulum 13 mungkin, kita akan langsung menentukan aktivitas apa yang akan atau yang ingin kita lakukan. Jadi kalau di sekarang, kita buat dulu tujuan pembelajaran. Kalau dengan sistem backward design ini Kak, kita buat dulu tujuan pembelajaran, kita tentukan asesmen apa yang akan kita lakukan, dan baru setelah itu baru kita rancang aktivitas pembelajaran yang akan kita laksanakan atau kita lakukan dengan peserta didik. Nah ini Kak, ini di awal ini Kak, kalau dalam backward design, nah ini dimulai dari ujung yang akan kita capai, kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai gitu. Ya Kak ya. Jadi kita mulai dari ujung atau dari tujuan pembelajaran. Setelah itu kita lanjutkan ke, enggak jalan Kak? Enggak, Kak. Enggak jalan Enggak ya. ya? Oke. Ini Kak. Nah, baru. Nah, ya Kak ya. Jadi ini kalau kita di backward design, kalau yang ini kita di awal yang selama ini kita lakukan Kak. Jadi dulu mungkin kita melakukan aktivitas pembelajaran itu, kita langsung ke aktivitas yang akan kita inginkan. Kalau sekarang kita buat dulu tujuan, yang akan kita capai dengan aktivitas yang nantinya akan kita laksanakan Kak. Berarti itulah kalau dalam backward design ini Kak. Ya Kak ya. Bisa sedikit dipahami Kak untuk tentang backward design ini Kak? Insya Allah. Oke, baiklah Kak, kita lanjut Kak ya. Ini Kak, merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik.
dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Berarti tujuan akhirnya adalah kebutuhan peserta didik, Kakak. Mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Ya, Kak ya? Ini Kakak-kakak. Ini ada yang terlupa tadi sedikit. Ini Kak ya, kita mulai dengan tujuan pembelajaran. Adapun di tujuan pembelajaran ini Kakak-kakak, kita harus sesuaikan terlebih dahulu atau tujuan pembelajaran ini bersifat spesifik Kakak-kakak, menggunakan rumus ABC, ABCD. Kakak mungkin masih ingat dengan ABCD itu Kak ya? Ingat Kak? ABCD itu mungkin yang pertama kita harus tahu dulu audiensnya atau siswa kita. Yang kedua behavior, ketiga condition, dan yang keempat degree. Jadi dalam merumuskan tujuan pembelajaran kita harus sebaiknya harus merujuk kepada yang disebut dengan ABCD tadi Kakak, agar memudahkan kita menetapkan asesmen yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Ya Kak ya. Jadi tujuan pembelajaran harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang berlaku pada kurikulum yang ditetapkan di satuan pendidikan tempat Kakak-kakak mengajar. Jadi rumusan tujuan pembelajaran harus memperhatikan kerangka di atas nih Kak. Jadi kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita itu, apapun capaian pembelajaran kita. Jadi nanti kita harus tahu di fasenya di mana, elemennya apa. Itu yang perlu kita ketahui dulu Kakak-kakak. Adapun tujuan pembelajaran terkait dengan keterampilan gerak fundamental atau spesifik. Jadi kita harus tahu, dan pemahaman tentang prinsip-prinsip kebugaran jasmani, kerjasama tim, atau pengambilan keputusan dalam taktik kalau seandainya kita membuat praktek, entah itu seperti permainan dan lain sebagainya Kakak ya. Jadi dalam tujuan pembelajaran diharapkan kita semua bisa memahami apa-apa saja yang kita butuhkan dalam membuat atau menyusun tujuan pembelajaran. Ini contoh, salah satu contoh nih Kakak-kakak, pada fase B, adapun elemennya itu terampil bergerak, capaian pembelajarannya, peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Dan tujuan pembelajarannya, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah ini Kakak ya, ini bentuk tujuan pembelajaran. Kita lanjut Kakak. Bisa lebih dibesarkan Ya, Kak. kayaknya Kak. Enggak jelas Kak ya. Oke, saya coba Kak ya. Bisa dibaca Kak? Enggak dapat ya. Bisa dibaca Kak ya. Bentar Kak. Kak Eri, Ya. Ya Kak. mau tanya sebentar. Elemen Boleh, silakan, semacam mau tanya tentang ini di fase B ini, elemen CP sama TP itu apakah itu dari pemerintah gitu ya? Kalau kayak PJOK itu misalnya tujuan pembelajarannya itu kan diambil dari CP. Apakah sekolah atau guru bisa mengembangkan sendiri atau memang ini sudah ditentukan sama kurikulum pemerintah gitu, nasional gitu? Kalau
CP sekarang Kak, CP-nya udah ditentukan di kurikulum yang terbaru ini Kak, di 2024 ini itu sudah ada CP terbaru yang diterbarukan Kak. Cuman nanti kalau untuk penyusunan lainnya tetap kita merujuk kembali kepada mau kita kembangkan seperti apa nantinya Kak. Misalnya tetap mungkin di aktivitas geraknya mungkin yang bisa kita kembangkan nantinya Kak ya. Jadi CP itu ada terampil bergerak, belajar melalui gerak nanti, dan apa namanya lagi tentang gaya hidup berkelanjutan, tentang ini Kak, tentang kesehatannya ada nanti di situ. Jadi kita harapkan kita juga tetap bisa mengembangkan dari CP tadi, kita buat turunannya Kak. Oh gitu, oke. Bentar Kak ya. Ini share screen saya udah pindah-pindah nih Kak ya. Tadi kurang jelas berarti Kak ya, kurang nampak ya yang saya share tadi. Kecil kali tulisannya Kak. Kecil ya Kak ya. Oke, saya coba Kak. Tetap sama Kak ya. Ini padahal udah di ini Kak. Ini kalau di gini Gak apa-apa Kak, lanjut aja, kita zoom aja. ini saya coba tapi nggak bisa juga, udah saya coba langsung di ini kan Kak, nggak ini juga. Besar ya. Oke Kak, sudah agak besar Kak ya. Oke. Yang kedua yang akan kita lakukan itu Kak, yaitu membuat atau menyusun asesmen pembelajaran ya Kak ya. Itu bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil untuk atau mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kita menentukan asesmen ini Kak, tujuannya adalah untuk mengetahui peserta didik berhasil atau tidak mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang. Ya Kak ya. Adapun merancang asesmen itu menilai apakah peserta didik sudah mampu mencapai tujuan yang dirumuskan. Asesmen dapat mungkin ada yang kita ketahui yaitu asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Ya Kak ya. Adapun instrumen asesmen dapat berupa tes tertulis, observasi langsung mungkin Kak, atau portofolio atau penilaian kinerja dalam aktivitas jasmani. Jadi nanti bisa banyak cara kita menentukan atau membuat asesmen tadi Kak. Jadi tidak hanya dengan asesmen langsung dalam penilaian saja kita tes tulis saja gitu. Bisa. Ini bentuk-bentuk asesmen nih Kak. Manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Atau yang pertama, asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda, atau yang kedua dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerak senam irama. Nah, ini kira-kira. Ini kalau untuk asesmennya Kak ya.
Jadi kira-kira Kak, kalau seandainya tujuan pembelajaran kita itu mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut, kira-kira asesmennya yang pas yang mana Kak? Kak? Halo? Bisa Ya Kak, dengar lagi suara saya begitu. Kak? Dengar. Dengar ya. Jadi kayaknya kita mungkin lebih pas melakukan asesmen dengan menggunakan rubrik atau menilai performa rangkaian gerak senam irama ya Kak ya. Kalau dalam pelaksanaannya yaitu mendemonstrasikan salah satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Jadi kita bisa melihat langsung apakah siswa kita sudah melakukan gerak senam irama dengan transisi yang lembut tadi. Oke Kak, itu sudah yang kedua dalam menentukan atau langkah-langkah perencanaan pembelajaran. Kita masuk ke yang ketiga Kak. Ketiga, tetap di fase yang sama dengan elemen yang sama. Tujuan pembelajaran tetap sama juga Kak ya. Di asesmen pembelajaran, nah ini Kak, tadi awal tujuan. Sekarang kita sudah masuk ke asesmen karena di sini Kak bisa dilihat ya Kak ya. Jadi sudah kita masukkan nanti di dalam modul ajar atau rencana pembelajaran kita Kak. Asesmennya seperti asesmen dengan rubrik yang menampilkan salah satu rangkaian senam irama. Ya Kak ya. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran. Perumusan aktivitas pembelajaran ini akan mempermudahkan kita melakukan instrumen asesmen Kak untuk digunakan untuk ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya Kak ya. Adapun aktivitas yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Atau yang kedua, aktivitas ini harus menyenangkan. Ini Kak. Aktivitas itu harus menyenangkan, engaging. Engaging sesuai dengan perkembangan anak atau developmentally appropriate ya Kak ya. Dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Ini Kak. Jadi aktivitasnya ini seperti tadi yang kita buat tadi, menampilkan satu gerak rangkaian senam irama. Oke Kak ya? Itu termasuk formatif atau sumatif tuh Kak? Kalau ini formatif sepertinya Kak. Jadi prosesnya ya, prosesnya. Ya, di prosesnya nanti. Oke Kak. Jadi dalam 3 langkah-langkah tadi, jadi aktivitas itu Kak bisa kita ambil misalnya di pembelajaran biasa, misal dalam pembelajaran permainan tradisional, bela diri, senam, pengetahuan kesehatan, dan aktivitas lain yang sesuai atau relevan dengan PJOK ya Kak ya. Jadi untuk aktivitasnya kita sesuaikan lah dengan tujuan dan asesmen yang akan kita buat Kak. Baiklah Kak, kita lanjut Kak ya. Ini Kak, desain mundur atau backward desain ya Kak ya. Mulai dengan tujuan pembelajaran. Jadi berturun ya, ini dinamakan piramida terbalik nih Kak. Kalau kita lihat ya Kak ya, dalamnya tetap dalam bentuk piramida tapi runcingnya ke bawah. Jadi kita mulai dengan tujuan pembelajaran,
mengembangkan asesmen pembelajaran dan merencanakan kegiatan pembelajaran. Itulah yang disebut dengan backward design atau desain mundur ya Kak. Ya Kak ya. Jadi kalau untuk merancang kegiatan pembelajaran tadi, seperti yang sudah disampaikan tadi ya Kak, mungkin kita harus, aktivitas itu harus menyenangkan bagi siswa, biar siswa tidak malas-malasan mungkin melakukan kegiatan itu Kak ya. Seperti dulu pernah kita bahas mengenai reaksi siswa. Sekarang kita belajar senam irama, ada yang bilang yang cowok dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita merancang kegiatan itu biar tidak ada rasa malas bagi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran yang akan kita ajarkan atau kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan dengan peserta didik. Jadi diharapkan harus bisa merencanakan atau merancang aktivitas yang menyenangkan, yang diharapkan bisa menarik minat peserta didik untuk melakukan gerak. Karena dengan konsep gerak sepanjang hayat, kita berharap semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan di PJOK ini, siswa bisa mengikuti kegiatan itu dengan senang hati, dan semua diharapkan kegiatan kita juga bisa ya Kak ya. Ini Kak. Belum nampak Kak ya? Udah nampak Kak belum? Belum. Belum. Ya. Ini Kak, langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebelum sebelumnya kita telah membahas 3 langkah awal ya Kak ya. Ini langkah-langkah yang selanjutnya nih Kak. Setelah langkah-langkah yang menentukan tujuan pembelajaran, menentukan asesmen, dan merancang konten pembelajaran, ada langkah-langkah lain yang perlu kita mungkin kita perhatikan Kak ya. Yang keempat itu memperhatikan diferensiasi. Ya Kak ya. Diferensiasi ini Kak, tunggu dulu. Sebelum kita ini Kak ya. Menurut pemahaman kakak-kakak nih, diferensiasi dalam pembelajaran PJOK itu seperti apa kira-kira Kak? Mengelompokkan Ya, siswa. silakan. Mengelompokkan siswa sesuai dengan keterampilannya. Misalnya ada yang passing, belajar passing, gerak dasarnya itu. Oke, terima kasih Kak Rian. Mengelompokkan siswa ya Kak ya. Kalau dari Kak Rian itu mengelompokkan siswa sesuai dengan keterampilannya atau kemampuan awal dia lah ya Kak ya. Ya, Kak lain? Kakak yang lain silakan. Ada Kak? Menambah dari Kak tadi, selain mengelompokkan juga cara bagaimana menyampaikan materi sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing individu atau kelompok yang sudah ditentukan tadi. Menyampaikan materi ya Kak ya. Bagaimana cara menyampaikan materi sesuai dengan kelompok-kelompok yang sudah dibagikan tadi ya Kak ya. Dari Kak Nazri. Ada lagi ya Kak?
Ya Kak, silakan. Kalau masih ada. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif dengan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu. Siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka yang memiliki pengalaman belajar yang positif. Oke, makasih Kak Indah. Lingkungan belajar yang positif ya Kak ya. Ciptakan lingkungan belajar. Oke. Jadi di dalam memperhatikan diferensiasi ini Kak, kita harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan peserta didik dan merencanakan pembelajaran yang sesuai. Yang sesuai ini misal nih Kak ya, kita lakukan pembelajaran itu menyesuaikan pembelajaran, aktivitas dan asesmen untuk mengakomodasi gaya belajar atau minat dan tingkat keterampilan dari siswa kita Kak. Kita harus mempertimbangkan dulu minat tingkat perkembangannya. Perkembangan itu baik dari sebagai perkembangan fisik dan perkembangan mungkin sesuai dengan usia dia ya Kak ya. Jadi dalam perkembangan itu kita harus sesuaikan juga. Terus minat, kebutuhan khusus peserta didik dalam menyusun aktivitas dan memodifikasi instruksi. Jadi ini pertimbangan kita nih Kak. Jadi dimisalkan nih Kak ya, pembelajaran yang berdiferensiasi itu kita bisa kita lakukan dengan membuat pos-pos pembelajaran Kak. Pos-pos kegiatan, bukan pos pembelajaran ya Kak ya. Pos kegiatan. Dimisalkan nih Kak ya, kita mulai dulu kegiatan itu di pos 1. Mungkin kita bisa lakukan itu di pos 1 ini kalau ke pembelajaran kita ambil apa namanya yang mudah dulu lah. Bola voli kita coba Kak ya. Bola voli di pembelajarannya. Di pos 1 kita coba aja dulu siswa itu cuman melambung-lambungkan bola atau memvoli bola. Memvoli bola ini Kak. Memvoli itu asal siswa sudah bisa melambungkan bola saja, lambungkan bola ke atas, habis itu ditangkap dia lagi, itu sudah masuk ke dalam memvoli. Belum masuk ke dalam passingnya Kak ya. Jadi itu kegiatan awal kita lakukan dengan memvoli bola. Terus nantinya di pos 2-nya, pos 2 mungkin kita bisa membuat passing bawah. Nah gitu Kak. Passing bawah sendiri. Passing bawah sendiri. Jadi nanti kita bisa meminta peserta didik kita itu melakukan passing bawah. Jadi semua siswa nanti di pos 3 nanti kita buat dia passing bawah berpasangan dan lain sebagainya. Jadi semua ini nanti pertama siswa ini menjalankan ini, ada yang di pos 2, ada yang di pos 3, kita bagi kelompoknya. Terus nantinya yang di pos 3 ini ke pos 1. Yang pos 1 ke pos 2, yang pos 2 ke pos 3. Jadi semua kegiatan itu dilakukan oleh siswa tanpa membedakan mereka Kak. Takutnya nanti kita malah mendiskriminasi mungkin Kak ya. Nah itu yang kita takutkan. Oh si ini belum bisa, kamu di sini aja. Kan secara otomatis mereka akan merasa terpinggirkan mungkin Kak. Itu yang kita hindari dalam pembelajaran. Ya Kak ya. Jadi Rolling gitu Kak. Apa Kak? Jadi rolling gitu, harus semua masuk gitu kalau PJOK. Kita harapkan semua mereka mau mencoba kegiatan yang kita lakukan. Atau yang kita buat gitu. Itu yang kita rancang tadi Kak sebenarnya. Dalam merancang kegiatan pembelajaran tadi. Jadi kita perhatikan juga diferensiasinya. Sesuaikan dengan kebutuhan siswa ini. Kalau seandainya kita langsung saja melakukan kegiatan, misal nih seperti yang dibilang tadi, kegiatan misal pembelajaran bola voli, kita langsung aja pembelajaran kita di kelas 5, passing atas, contoh Kak ya. Oh langsung aja nih passing C, anak langsung passing atas. Padahal mereka belum bisa, ada beberapa orang di antara mereka malah tidak bisa sama sekali melakukan passing bawah saja belum. Kalau kita paksakan ke passing atas, secara otomatis mungkin pembelajaran kita tidak akan maksimal nantinya. Mereka tidak bergerak, saya nggak mampu Kak, saya duduk aja.
Ya Kak ya. Jadi dengan kita rancang kegiatan itu, yang pertama kamu lakukan di sini. Yang udah bisa lakukan di pos ini, yang sudah bisa lebih bisa lagi lakukan dalam kegiatan ini. Nanti yang sudah bisa ini dia tetap juga bisa mencoba di pos awal tadi. Misal seperti yang dibilang tadi hanya sekedar memvoli bola atau melambung-lambungkan bola. Ya, Kak. Mungkin salah satu bentuk pembelajaran berdiferensiasi bisa kita lakukan seperti itu. Ya Kak ya. Ya Kak Nazri silahkan. Sedikit mau menanyakan Kak tentang masalah tadi. Itu untuk awal untuk kita mengelompokkan siswa itu tadi. Ya. Bagaimana cara kita tuh menentukan ini kan pembelajaran tadi, pengelompokan tadi kan tingkat materinya kan berbeda tuh. Jadi pertama tadi kalau di poli tadi kan melakukan bola dulu. Kemudian tadi yang kelompok kedua ada yang melakukan passing misalnya kan. Jadi kita ingin menentukan kelompok yang mana yang dulu yang mau kita letakkan di pada contoh tadi melambungkan bola. Itu yang bagaimana caranya itu menentukan itu? Apakah tingkat kemampuan siswa yang udah pintar ini letakkan dulu di kegiatan passing misalnya kan ada ketentuannya. Kak, macam mana Kak? Tolong penjelasannya Kak. Oke Kak. Mungkin seperti kalau seandainya dalam pengelompokan siswa ya Kak ya. Kalau pengelompokan siswa, kalau seandainya kita suruh saja mereka memilih kawan, mungkin ada di antara mereka yang tidak terpilih, ya Kak ya. Secara otomatis mungkin kalau kita rasa pasti ada yang tidak mau terpilih. Oh ini nggak bisa bermain, nggak usah aja lah masuk tim kita gitu, atau masuk kelompok kita. Jadi secara tidak langsung siswa sudah melakukan diskriminasi mungkin terhadap temannya ya Kak. Jadi bisa kalau untuk mengelompokkan siswa tadi, kita bisa melihat dulu ya Kak. Kita mungkin selaku guru kita juga sudah tahu nih. Di misal kita buat kelompok atau baris 3 ya Kak. Baris 3 atau buat lingkaran. Karena kita ada punya 3 pos, kita buat suruh anak tuh buat lingkaran. Ya Kak ya. Kan mereka pasti tuh tidak akan berpikir, oh saya teman saya ini. Nggak akan ada nanti itu. Jadi dengan itu dia buat lingkaran, ada yang dekat ini atau yang senang dengan temannya, pasti dia ingin temannya di sebelah dia. Mungkin salah satunya seperti itu Kak ya. Jadi kita suruh mereka buat lingkaran, suruh mereka berhitung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 contoh. Nanti yang baru kita panggil. Yang dapat hitungan 1 di sini. Yang dapat hitungan 2 di sini. Yang dapat hitungan 3 di sini. Itu sudah salah satu bentuk pengelompokan tanpa mendiskriminasi mungkin teman-teman mereka yang mereka anggap tidak mampu. Ya Kak ya. Jadi nanti mungkin kita bisa seperti yang Kak Nazri tadi, oh kita nggak tahu nih nanti dalam kelompok itu ada yang udah mahir atau ada yang udah hebat dalam melakukan aktivitas itu. Malah mungkin lebih bagus kalau seandainya dalam kelompok itu ada yang sudah mengetahui kegiatan atau lebih sudah bisa melakukan kegiatan itu Kak. Dia bisa membantu teman-temannya untuk melakukan kegiatan yang akan dia lakukan itu gitu. Mungkin seperti itu Kak, kalau untuk melakukan pengelompokannya. Itu salah satunya aja, nanti bisa jadi kakak-kakak buat metode lain untuk mengelompokkan. Gimana Kak Nazri? Ada tanggapan lagi? Silakan. Ya Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi setelah ini kakak-kakak, setelah melakukan kegiatan yang berdiferensiasi tadi, kita juga harus memperhatikan itu langkah-langkah yang kelima, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi dan sumber daya lainnya. Ini fasilitas mungkin enggak ya? Fasilitas ya. Mengembangkan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya lainnya. Di sini kita harus memperhatikan, kita pastikan sumber belajar tersebut sesuai dengan tujuan
pembelajaran dan mudah diakses oleh peserta didik ya. Jangan nanti Kak, kita belajar ini, kalian cari ini dan lain sebagainya, rupanya yang kita butuhkan itu atau yang kita perintahkan itu tidak ada di lingkungan sekitar dia. Dan otomatis kan mereka juga jadi lebih susah. Jadi kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran, tapi kita harus memperhatikan juga fasilitas yang ada. Misal kalau saya atau kakak dulu pernah enggak melakukan pembelajaran mungkin yang untuk mengembangkan sumber belajar ini ya Kak, melakukan pembelajaran bola voli dengan menggunakan untuk melakukan passing bola itu menggunakan bola karet ringan yang ada sama mereka atau menggunakan balon lah yang lebih bisa mereka dapatkan, atau kita lebih bisa juga menyediakan, kalau balon kan nggak terlalu mahal ya Kak ya, kalau bola yang ofisial mungkin itu cukup mahal dan mungkin di sekolah paling menyediakan 1 atau 2 bola gitu. Jadi dengan banyaknya siswa mereka tidak bisa langsung bergerak bersama mungkin. Kalau seandainya kita hanya memanfaatkan 2 bola tadi. Ya Kak ya? Mungkin kita bisa memodifikasi passing bola itu kita sediakan dulu. Anak nih dengan menggunakan balon gitu. Jadi kita harus memperhatikan itu. Jadi dengan menggunakan balon mereka juga bisa lakukan lambung-lambungkan dulu pelan-pelan nanti di passingnya. Balon, apalagi balon kalau kita keraskan memukulnya pasti balon itu tambah tidak jalan karena berbenturan dengan angin ya Kak ya. Jadi pasti mereka pelan-pelan untuk melambungkannya, secara otomatis mereka sudah terbiasa juga nanti dalam melakukan passing bawah kita contohkan, mereka sudah terbiasa tuh meluruskan lengan, menekuk lutut, belum melakukan passing tadi. Ya Kak ya. Jadi kita sesuaikan sumber belajar itu sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mudah diakses oleh peserta didik. Terus bisa seperti mungkin Kak ya, kita membutuhkan berbagai perangkat pembelajaran seperti LKPD gitu, ya Kak ya, atau handout atau video atau media pembelajaran lainnya. Dan fasilitas ruang olahraga, peralatan dan sumber belajar yang tersedia dan siap digunakan dalam pembelajaran. Jadi ini kita harus perhatikan juga ini Kak. Jadi jangan ujuk-ujuk ini kita ambil, ini bisa nih, kira-kira menurut kita ini mudah, rupanya siswa kita kerepotan untuk melakukan atau memanfaatkan sumber belajar itu gitu. Atau mereka tidak dapat aksesnya untuk memanfaatkan sumber belajar yang kita inginkan. Jadi kita harus memperhatikan itu juga. Ya Kak? Bisa kira-kira ya Kak ya? Oke. Jadi kita lanjut. Untuk yang berikutnya Kak, menyusun langkah-langkah pembelajaran. Ya Kak ya? Jadi menyusun langkah-langkah pembelajaran ini mungkin kita memperhatikan Kak dan harus juga menegaskan bahwa adanya proses pembelajaran itu ya secara mengalir jelas dengan runtutan sepanjang waktu pembelajaran. Jadi kita harus langkah-langkah itu yang pertama mungkin Kak yang sudah secara otomatis dengan kita ini udah beberapa dari kita mungkin sudah senior, sudah lama mengajar, secara otomatis sudah cukup memahami mungkin hal-hal ini Kak ya. Dan yang terakhir yaitu menyusun rencana keselamatan. Jadi kita juga harus mempertimbangkan nih Kak, kegiatan yang kita lakukan itu berbahaya nantinya enggak. Jadi rencana keselamatan ini juga harus kita pikirkan, atau maksudnya identifikasi risiko potensial dan tindakan pencegahan yang harus diambil dalam aktivitas jasmani dan olahraga. Jadi nanti kita harus juga mempertimbangkan kegiatan yang kita lakukan dengan siswa kelas 1 contoh, atau dengan siswa kelas 1 atau kelas 2 mereka melakukan berguling depan, kita paksakan dengan cara berlari terlebih dahulu, mungkin itu kan risiko tuh Kak.
Ya Kak ya, itu harus kita pertimbangkan. Berbahaya nggak untuk mereka? Gitu. Kecuali mereka memang sudah mampu, mungkin bisa kita biarkan atau kita persilahkan mereka melakukan berguling ke depan dengan awalan berlari. Tapi kalau mereka baru memulai, kita sudah suruh itu, nanti kan berbahaya, nanti bisa bahaya dengan lehernya dan lain sebagainya. Jadi semua itu harus kita pertimbangkan dalam menyusun atau langkah-langkah dalam menyusun rencana pembelajaran. Ya Kak ya? Oke, kita lanjut Kak? Lanjut. Oke, kita lanjut. Nih Kak, kenapa desain mundur? Satu, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Dua, backward design menjadi penerjemah kita Bapak Ibu guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Dan yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Nah, yuk kakak, ini kita ada tugas, mungkin kita analisis nih, menganalisis ini ya kakak. Apa yang kakak-kakak atau bapak ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak-kakak susun. Yang kedua, bagaimana cara kakak-kakak, ini pertanyaan refleksinya kak ya, bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya. Yang ketiga, apa perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik. Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, jelaskan mengapa. Yang keempat, apa yang kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK yang dimulai dari capaian akhir yang digunakan, yang diinginkan. Ya kak ya, ini saya kasih link di kolom chat. Nanti kakak silahkan mengisi seperti yang pernah kita lakukan beberapa waktu yang lalu kak di Padlet. Saya kasih waktu untuk mengisi itu lebih kurang 20 menit ya kakak ya. Jadi saya harap kita semua bisa memanfaatkan itu, bisa mengisi link Padlet yang saya bagikan ke kakak. Bisa kak ya? Ini saya bagikan di kolom chat ya kakak. Bentar. Itu kakak di kolom chat sudah ada link Padletnya kakak. Silakan kakak coba untuk menulis dari beberapa pertanyaan refleksi yang sudah ditampilkan di sana kakak. Silakan kakak waktunya dan saya persilahkan. Nampak di kolom chat ya kakak ya.
Kakak coba ditulis apakah bisa atau tidak. Kalau tidak bisa biar saya coba ini nanti ya Kak. Mana tahu ada yang perlu diperbaiki gitu. Tapi kalau mudah-mudahan bisa sih sepertinya. Halo Kak. Nulisnya di bagian apa itu? Ya, Tulis- Coba Kak, lagi tambah itu Kak. dicoba. Iya, Ditambah lagi itu Kak dicoba, di Kak. di linknya di kolom chat. Bisa, Kak. Bisa Kak? Alhamdulillah. Bisa. Aman.
Baiklah kakak-kakak, sudah ada beberapa di antara kita yang sudah mengisi nih, ya kak ya. Sambil menunggu yang lain juga dalam mengisi ini, nanti mungkin kakak saya harapkan tetap masih bisa lanjut untuk mengisinya. Ini kita lanjut ke pembahasan kita ya kakak ya. Karena masih ada lagi nih nanti kakak-kakak untuk melakukan diskusi bersama kelompok, ya kak ya. Jadi kita lanjut terlebih dahulu untuk ke materi atau ke kegiatan kita berikutnya. Ini kakak kita lanjutkan, mungkin dalam yang tadi ada beberapa di antara kita yang sudah mengisi. Ini di pertanyaan 1 ada Kak Rian, Kak Winda, Kak Nazri. Pertanyaan 2 juga sudah ada Kak Rian, tinggal pertanyaan 3 dan 4 mungkin yang lain belum berpartisipasi atau sedang melakukan pengetikan atau menulis tanggapan kakak di kegiatan ini. Saya lanjut kak ke pembahasan kita berikutnya. Ini kak, apakah perencanaan pembelajaran atau model ajar Bapak Ibu diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Apakah iya kakak? Sudah? Halo? Halo, Sudah. Sudah. Oke, terima kasih.
Berikutnya ini Kak, yang ABCD tadi ya Kak. Merumuskan audience, behavior, condition, dan degree. Ini dalam merumuskan yang ABCD ini mungkin Kakak sudah mengetahui juga. Audience itu peserta didik, behavior itu perilaku yang diharapkan dari peserta didik, condition itu situasi atau di mana perilaku tersebut ditunjukkan, dan degree kriteria yang harus dicapai. Ya Kak ya. Ini Kak, ini saya akan buat atau coba membagikan pada kakak-kakak mengenai kegiatan ini, menganalisis rancangan pembelajaran ya Kak ya. Jadi nanti kakak-kakak saya bagi dalam 3 kelompok, nanti ada waktu 20 menit. Jadi tiap kelompok perlu memilih satu perbaikan RPP atau modul ajar dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan ya Kak. Jadi Kak nanti membuat modul ajar, mengembangkan sumber belajar, memfasilitasi dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design ya Kak ya. Bisa ya Kak ya? Jadi nanti diskusi berkelompok ya Kak. Terus jadi tiap kelompok dapat melakukan presentasi salah satu perbaikan RPP modul ajar. Setiap kelompok diberikan waktu 5 menit mempresentasikannya Kak nanti, dan kelompok lain atau fasilitator dapat memberikan umpan balik. Ini Kak ya, ini kita lakukan, saya bagi Kakak dalam beberapa ruang breakout room. Jadi saya harap Kakak bisa nanti bersama-sama dengan teman-teman atau dengan rekan-rekan untuk bisa melakukan kerja kelompok dalam menyusun rencana kegiatan pembelajaran. Bisa ya Kakak? Kita masih lengkap kan? Di sini ada 11 orang. Dengan saya 2, mungkin ada 9 ya Kak ya. Ada Kak Almujahirin, Kak Dedi, Kak Febri ada, Kak Farid, Kak Nazri, Kak Winda, Kak Rian, dan Kak Wiwin. Ya Kak ya? Kita bagi 3 room aja Kak. Dengan waktu kita kasih 15 menit ya Kak ya. Tugas yang di link ini dilanjut atau tidak Kak? Apa Kak? Penulisan yang di apa tadi di link tadi Lanjut itu aja nanti Kak. atau tidak? Ya lanjut aja nanti. Nanti itu kan jenis link Kak. Nanti tetap masih bisa Kakak lakukan nanti itu. Soalnya itu nanti terinput juga nanti Kak, karena itu di grup ini. Di dalam chat ya Kak ya. Ini tapi ini dalam diskusi ini Kakak buat juga Kak ya, Kakak dahulukan ini diskusi karena ini akan dipresentasikan nanti ke Kak ya. Ulangi Kak perintahnya tadi tuh konsen misi itu jadi Ya nggak apa-apa, nanti saya ini kan di sini. Saya bagi kelompoknya dulu Kak ya. Oh gitu ya oke. Nanti perintahnya saya share di ini Kak. Di chat mungkin lebih bisa mudah Kakak membuatnya nanti. Ya Kak ya. Kalau saya udah buka roomnya ini nanti Kakak kan pindah ke room masing-masing nih. Oke Kak, kita buka ya.
Kak Febri, Kak Farid, Kak Nazri silahkan bergabung ke ini, ke breakout room-nya.
Oke, kakak-kakak. Ya lain kemana? Kabur. Belum masuk nih nampak ini. Udah hilang semua nih. Oke, baiklah kakak-kakak. Saya minta ini waktu kita juga sudah, saya takutkan nanti waktu di jadwal Gimit kita tadi kan hanya 2 jam kak ya. Takutnya nanti mati di jalan. Jadi saya harap nanti kakak-kakak bisa langsung nih mempresentasikan kegiatan yang sudah kakak diskusikan tadi. Silakan kelompok 1. Ayo kelompok 1, kawan-kawan. Ya, Ayo, Kak Febri, silakan. Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Febri pakai HP atau pakai laptop Kak Febri? Pakai HP, Kak. HP. Berarti nggak bisa lah share screen ya? Kebetulan kami belum membuat apanya, Kak. Jadi kami melalui apa dulu tadi berdiskusi antara bertukar pikiran aja, Kak. Oke. Silahkan Kak, sampaikan aja. Nanti kita ini kan lah. Oke, tadi yang kami diskusikan tentang modul kira-kira gambarannya seperti ini. Contoh yang pertama itu adalah sebelum kita mengajar tentunya kita mengumpulkan anak, terus berdoa bersama-sama. Setelah berdoa lalu kita mengabsen anak terlebih dahulu, mengecek kesiapan anak juga, kesiapan materi yang akan kita sampaikan. Contoh, kita mau mengambil materi tentang pembelajaran sepak bola, yaitu teknik dasarnya. Selanjutnya, anak-anak terlebih dahulu diberikan motivasi sebelum menyampaikan materi bahwasannya olahraga itu cukup penting bagi kesehatan. Olahraga sepak bola itu seperti apa, tujuannya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Setelah itu kita lalu memasukkan materi kepada anak, materi teknik dasar dalam sepak bola. Contohnya itu ada beberapa contoh teknik dasar. Yang pertama mungkin bisa kita ambil teknik dasar passing terbagi menjadi berapa, terus teknik dasar dribbling terbagi menjadi berapa, terus teknik dasar shooting dan yang lainnya, kira-kira seperti itu. Setelah kita beri materi tersebut, kita beri pemahaman kepada anak-anak. Terlebih dahulu kita suruh anak-anak untuk pemanasan kurang lebih 10 menit. Setelah itu penyegaran yaitu seperti ice breaking, fun game kepada anak-anak untuk merefreshingkan diri sebelum melakukan tugas praktek. Setelah itu baru kita beri contoh yang tadi kita masukkan ke dalam materi. Contoh tadi kita ambil dari teknik dasar passing, yaitu passing terbagi menjadi berapa, kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Setelah itu baru kita kasih teknik yang kedua, yaitu teknik dasar dribbling. Dribbling menggunakan kaki bagian dalam dan dribbling menggunakan kaki bagian luar. Lalu teknik dasar shooting. Ada 2, yaitu teknik dasar shooting menggunakan kaki bagian dalam dan punggung kaki. Kita praktekkan kepada anak, lalu kita buat anak tersebut menjadi beberapa kelompok dan kita suruh anak tersebut mempraktekkannya. Setelah itu kita lihat atau kita koreksi anak tersebut yang sudah benar dan yang kurang benar atau yang belum benar sama sekali. Lalu kita perbaiki tekniknya atau contoh yang lebih benar kepada anak yang kurang sempurna untuk melakukan
teknik tersebut. Setelah itu kita lakukan pendinginan. Setelah kita melakukan praktek tersebut, pendinginan, lalu yang terakhir adalah penutup. Bisa ditutup dengan doa dan yang lainnya. Kira-kira seperti itu, Kak. Atau teman-teman dari kelompok 1 ingin Oke, menambahkan? terima kasih Kak Febri. Baik Kak, sedikit Sama-sama, Kak. tambahan mengenai yang disampaikan Kak Febri tadi, karena pembelajaran kita itu merujuk kepada pembelajaran yang berdiferensiasi atau yang jadi di mana siswa tadi juga sebelum mempraktikkan juga tadi kami memberikan seperti stimulus lah Kak, atau penrangsangan seperti siswa itu kami memperlihatkan beberapa gambar atau video bagaimana teknik tadi maupun passing, dribbling yang akan dilakukan oleh siswa. Setelah itu nanti baru siswa itu tadi dibagi beberapa kelompok, kemudian mempraktekkan teknik-teknik yang akan ditampilkan. Nah, mungkin itu saja Kak tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, terima kasih Kak Farid yang sudah menambahkan. Jadi kalau kita lihat Kakak semua dari yang disampaikan tadi sudah ada ya Kakak yang sudah kita pelajari, yaitu tentang tujuan, asesmennya nanti, dan apa kegiatan yang dilakukan ya Kak ya. Jadi mungkin modul ajar yang sudah disusun oleh kelompok 1 sudah cukup menggambarkan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan atau kegiatan yang kita lakukan pada malam hari ini sudah merujuk pada langkah-langkah backward design yang sudah dilakukan oleh kelompok 1. Mungkin itu Kak. Sekarang ada lagi nih bisa dilihat Kak. Ini lakukan, jadi kakak-kakak nanti diharapkan mampu menyempurnakan RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus, dan nanti mengunggah hasil perbaikan RPP sesuai modul ajar sesuai dengan langkah-langkah backward design. Terus nanti pada bagian lakukan modul 1.6 kakak diharapkan nanti bisa melakukan aksi nyata dan jadi bagian awal dari penilaian aksi nyata pada akhir paket modul 2 nantinya Kak ya. Mungkin itu juga Kak, ini waktu kita juga saya takutnya nanti langsung terputus ini. Jadi ada pertanyaan nggak Kak? Mengenai yang disampaikan Kak Febri tadi atau yang lainnya? Karena pada sesi ini Tidak, kita Pak, udah lanjut Kak ya. Oke. Minta tambahan aja, Kak. Siapa tahu ada yang kurang dari penyampaian yang kami sampaikan tadi. Oke, ya Kak. Nanti saya sampaikan ini kan Kak ya. Baiklah Kak. Jadi kalau dalam penyampaian yang dilakukan oleh Kak Febri tadi dan tambahan dari Kak Farid sudah mencakup sih sebenarnya. Ada yang pembelajaran yang berdiferensiasi tadi yang disampaikan oleh Kak Farid, dan pembelajaran yang disampaikan modul ajar yang disampaikan oleh Kak Febri juga sudah mencakup juga ke dalam ada tujuannya, ada asesmen nantinya yang akan diinikan, dan ada tadinya aktivitas pembelajaran yang dirancang gitu. Jadi Kak ya. Jadi mungkin kalau tidak ada tambahan bagi kita semua, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini Kakak-kakak. Ini mungkin terkesan buru-buru karena tadi saya membuat jadwal hanya 2 jam full karena ada beberapa dari kita juga ada diskusinya cukup lumayan baik ya Kak ya. Ada pertanyaan dan lain sebagainya. Jadi waktu kita juga terkesan buru-buru jadinya. Jadi untuk di akhir sesi ini Kakak-kakak, adakah yang mau ditanyakan lagi atau mau disampaikan lagi? Kak mau nanya Kak tentang masalah Ya, Kak. tugas yang video-video itu terakhirnya kapan Kak? Kemudian nguploadnya di mana? Itu kurang itu di tugas yang modul yang mana tuh? Soalnya udah dicari kan.
Nanti saya kirim Kak ya, nanti saya kirim. Kemarin Kak Farid juga bertanya itu kalau nggak salah saya, nanti saya kirim. Oke Kak, kalau tidak ada lagi Kak Nazri nanti saya ini ya, saya bagikan nanti di mananya nanti Kak ya. Siap Kak. Bisa Kak? Oke ya. Jadi Kakak silahkan buka kameranya, kita foto bersama dulu sebelum diakhiri pertemuan kita pada hari ini. Oke, kakak-kakak, saya stop share screen-nya. Sebelum saya akhiri pertemuan, mari kita berfoto bersama kakak ya. Silahkan bagi kakak yang bisa mengambil foto juga atau men-screenshot layar, dipersilahkan. Dan untuk di akhir sesi ini, seperti biasa, mungkin saya minta bantuan lagi sama Kak Rian untuk menutup sesi kita dengan ucapan syukur, alhamdulillah, dan lain sebagainya. Silahkan Kak Rian. Baiklah kakak-kakak, sebelum mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, terima kasih Kak Rian. Jadi untuk kita semua, alhamdulillah, terima kasih banyak atas partisipasi kakak-kakak dalam kegiatan kita pada sesi tatap maya yang ke-8 ini mengenai modul 1.6 untuk perencanaan pembelajaran dalam PJOK. Ya Kak ya. Mungkin untuk yang berikutnya atau ada pertanyaan dan tanggapan lainnya nanti mengenai tugas dan lain sebagainya, saya persilahkan kakak-kakak nanti boleh WA saya secara pribadi dan lain sebagainya, atau nanti saya sampaikan juga dengan kelompok di grup kita nanti ya kakak ya. Jadi untuk di akhir kata dalam pertemuan kita pada hari ini, ucapan terima kasih banyak kepada kakak dan saya akhiri pertemuan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tutup ya Kak ya. Oke. Ya, Kak. Saya coba stop dulu.